pemirsa, untuk mengetahui penerapan pekan kedua ganjil genap di Bogor, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Sirena Graciela dan juru kamera Rangga Samudra. Ya, Sirena, pekan kedua penerapan ganjil genap di Bogor ini sudah berapa pelanggar yang terjaring? Iya baik, Rolando, dari pemerintah kota Bogor kembali memberlakukan sistem penerapan ganjil genap terhadap kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 di akhir pekan yang kembali dimulai kemarin begitu pada tanggal 12 Februari, di mana dari Wali Kota Bogor sendiri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan bahwa aturan ganjil genap ini diberlakukan di kota Bogor, di mana dilakukan berguna dan bertujuan untuk membatasi mobilitas dari warga, sehingga dapat menekan kasus COVID-19 yang saat ini juga dinilai tinggi begitu intensitasnya di kota Bogor. Di mana dalam penerapan aturan ganjil genap ini bagi kendaraan bermotor, baik mobil dan motor, yang melintas di kota Bogor hanya diperbolehkan apabila tanggal ganjil, hanya diperbolehkan plat nomor ganjil. Namun jika di tanggal yang genap juga hanya diperbolehkan plat nomor yang genap saja begitu. Di mana kebijakan ini juga tidak hanya berlaku untuk warga kota Bogor saja, namun juga berlaku begitu bagi masyarakat yang berada dari luar kota Bogor seperti dari daerah Jabodetabek. Dan sementara itu, Rolando, ada 6 pos yang ditempatkan di jalur perbatasan kota, di mana pos-pos checkpoint tersebut ditempatkan di Simpang Yasmin begitu, di mana yang akan memantau kendaraan dari arah Parung dan Tangerang. Kemudian juga ada di pos Simpang Bubulak, Simpang Gunung Batu, pos Simpang Pomat, pos gerbang tol Barangsianang, dan juga pos Ciawi, di mana memang titik-titik pos atau checkpoint ini juga merupakan paling sering begitu intensitas ataupun mobilitas warga dari arah Bogor ataupun masuk maupun keluar dari kota Bogor begitu. Sedangkan untuk di kota Bogor sendiri dari pihak kepolisian juga sudah menyiapkan 7 titik checkpoint yang disebar ke sejumlah ruas jalan protokol di kota Bogor ini. Namun dalam penerapan aturan ganjil genap ini juga ada pengecualian begitu, di mana pengecualian ini digunakan dan kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan-kendaraan dinas, kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum hingga kendaraan yang mengangkut barang logistik maupun sembako. Dan apabila nantinya mereka dilihat oleh petugas ini melanggar, maka akan diminta untuk langsung memutarbalikkan kendaraannya dan menuju ke tempat awal begitu, tempat mereka berasal begitu. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa hingga kemarin, hingga pukul 5 sore bahkan sudah ada sekitar 137 pelanggar yang dikenakan sanksi, bahkan juga di beberapa checkpoint di mana mereka dikenakan sanksi yang bervariasi mulai dari denda 50 hingga 250.000 hingga sanksi sosial seperti menyapu jalan, di mana memang sanksi jenis ini juga mereka dapat memilih begitu, dari para pengendara yang melanggar ini dapat langsung memilih dan dapat langsung menerapkan di tempat situasi begitu. Rolando. Baik, Sirena. Lalu bagaimana pelaksanaan tes antigen yang dilakukan bagi pengendara yang datang ke Bogor? Iya baik, Rolando, selain penerapan ganjil genap begitu yang dilakukan di daerah kota Bogor, di daerah Kabupaten Bogor juga tetap menerapkan pengecekan dengan menggunakan antigen begitu, di mana memang semua pengendara yang masuk ke kota Bogor memang harus menunjukkan swab antigen yang bertuliskan negatif begitu. Dan saat ini saya juga sedang bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri begitu, Kombes Pol Rudi Antariksawan. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore Mbak. Ya. Pak, mungkin boleh dijelaskan situasi saat ini begitu Pak. Di sini kami melihat bahwa memang petugas masih melakukan pengecekan begitu untuk pengecekan swab antigen. Lalu bagaimana untuk situasinya saat ini Pak? Ya. Untuk situasi lalu lintas ya, khususnya yang dari Jakarta maupun juga yang dari arah Cianjur, dari pagi tadi sudah kita lihat, kita pantau, kemudian anggota juga sudah siaga semuanya. Memang situasinya sangat landai ya, jadi tidak padat ya, boleh dibilang agak sepi ya. Dan biasanya hari-hari libur gini dilakukan rekayasa lalu lintas. Apakah itu kontraflow dari mulai Tol Ciawi, dikhususkan mereka yang akan ke Sukabumi. Kemudian juga di sini kalau pagi sudah dilakukan rekayasa one way ke atas, sorenya one way juga.
tetapi hari ini tidak ada rekayasa lalu lintas. Jadi karena situasinya memang landai. Kemudian juga di sini juga digelar rapid test antigen gratis. Targetnya itu 200 setiap hari. Kemarin, hari ini, dan hari ini sudah 150 yang diperiksa. Apakah sepeda motor atau pengendara mobil itu juga kita periksa. Karena apa? Karena sesuai PPKM ini kan juga orang yang bepergian jauh itu harus melengkapi bahwa dirinya bebas dari COVID-19, dibuktikan dengan surat. Yang belum kita fasilitasi di sini. Dan kemarin itu dari 150 ada 2 yang reaktif positif. Kemudian kita rekomendasi untuk di rumah sakit terdekat kita pulangkan. Ya. Hari ini alhamdulillah belum ada yang reaktif ya, jadi semuanya negatif semua. Jadi itu yang kita lakukan khususnya di wilayah Garda Puncak ini. Kemudian di selanjutnya juga banyak pos-pos untuk operasi justisi, ya pengecekan itu. Ya di Bogor Kota sama, di sana juga dilakukan sama Pak Wali Kota kebijakan ganjil genap. Jadi ganjil genap, kemudian kendaraan yang ternyata tidak sesuai nopolnya akan dikembalikan, dibalik arahkan. Jadi di sana juga sama, ada operasi justisi. Jadi operasi-operasi pengawasan terhadap perjalanan jarak jauh ini di wilayah Bogor ini terus dilakukan juga di setiap beberapa area. Demikian juga di jajaran lain ya, arah ke Jawa Tengah, arah ke Bandung, sama sudah digelar kegiatan-kegiatan ini untuk memantau perjalanan jauh dari masyarakat kita yang pada libur Imlek ini. Jadi memang benar-benar kita lakukan pengawasan karena memang sesuai dengan instruksi Mendagri tentang PPKM ini dan surat edaran gugus tugas nomor 7 bahwa perjalanan jauh ini harus benar-benar dikendalikan. Dalam artian masyarakat sebaiknya di rumah saja, tidak usah kemana-mana, ya. Dan kalau memang harus terpaksa melakukan perjalanan, dilengkapi dengan surat-surat tadi, syarat-syaratnya seperti itu. Dan kita lihat juga situasinya cuaca ekstrim ya, di mana-mana ada banjir, tanah longsor, ya kan. Kemudian di tol Cipali itu kemarin 122 juga ambles ya, walaupun sekarang sudah diperbaiki. Itu jadi mudah-mudahan kepatuhan masyarakat tentang protokol kesehatan ini dipatuhi ya, jadi memang lebih baik di rumah saja ya. Baik Pak, namun kalau untuk jumlah pelanggar di sini Pak yang sudah diputarbalikan begitu, kira-kira ada berapa sih Pak untuk yang pelanggar tidak membawa surat swab antigen begitu? Ya, ada 800 yang sudah diputarbalikan di sini, 800. Untuk hari ini sendiri ya Pak? Ya, 800 ya semua sepeda motor apa diputarbalikan. Tapi kalau di Bogor Kota saya monitor sudah sekitar 3.000 ya, karena itu ada ganjil genap. Ya. Baik Pak, mungkin itu saja begitu. Ya. Terima kasih Kombes Pol Rudi Antariksawan, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, itu tadi hasil penjelasan begitu dari Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan, di mana memang dengan penerapan ganjil genap ataupun dengan penerapan dan pengecekan surat swab antigen begitu diharapkan memang dapat menekan mobilitas warga sehingga dapat mencegah keluarga begitu dari berpergian antara satu kota ke kota lainnya, khususnya ke Kota Bogor yang memang hingga saat ini Kota Bogor masih sering sekali menjadi destinasi wisata pada akhir pekan. Kembali ke Anda di studio, Rolando. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Sirena Graciela dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.